Pertama kita bisa lihat ya latihannya si mantan Hashira ini, Uzui Tengen. Gimana lagunya? Hah? Tanjiro kerja keras sebagai kuda? Hah? Anyar Panarukan? Ini itu latihan buat ngalahin Muzan. Oh, bukan ngalahin Deadlifts. Ini dia review Demon Slayer Season 4 Episode 3 versi anime Kane. Nah, kita sekarang mau bahas review episode 3 nih, karena kemarin tuh baru keluar episode 3-nya. Betul. Tapi disclaimer dulu, karena kita itu nggak review episode 2-nya. Karena yang pertama mungkin emang jadwal syuting kita ya. Iya. Jadwal syuting kita tuh 2 minggu sekali. Jadi kemarin itu kita nggak sempat syuting tuh yang waktu episode 2. Betul. Dan selain itu, kita kenapa mau review episode 3? Karena ada yang menarik juga. Betul banget. Ntar apa yang menarik, ntar kita akan bahas di Dan di episode 3 ini mungkin kita akan sedikit mengintip apa yang ada di episode 2 sebelumnya. Karena di episode 2 kemarin kita ngomongin Gyu Tomioka ya. Betul. Di animenya ngomongin Gyu Tomioka. Jadi kalau di episode 1 kemarin kita ngebahas dikit-dikit latar belakangnya. Nezuko itu kenapa bisa evolusi ya, Iya. menjadi manusia lagi, kita masih belum tahu. Latar belakangnya itu kan dia habis ngalahin iblis bulan Hantengu yang susah banget tuh, kepala dipotong kan. Iya. Jadi itu kita bahas juga dari season 3-nya episode terakhir, latar belakangnya sampai ke episode 1. Kalau ini kita akan pure ngomongin episode 3 aja. Betul. Oke, kita akan bahas secara plotnya dulu. Dari plotnya sendiri, pertama-tama kita disuguhin Tanjiro itu mulai kerja keras sebagai kuda. Waduh. Karena dia kan mau ngalahin Muzan. Iya betul. Karena menurut gue juga dia salah satu orang yang sudah merasakan bagaimana rasanya ngelawan iblis tingkat atas gitu ya. Dimana Betul. bener-bener hidup dan mati itu dipertaruhkan ya. Siapapun kita, kalau misalnya kita udah pernah berada di posisi itu, pasti kita ingin kerja lebih keras lagi, lebih intens lagi supaya menghindari kematian itu sendiri kan. Betul, apalagi emang di sini taruhannya itu kan nyawa adiknya sendiri sebenarnya. Betul. Pertama kita bisa lihat ya latihannya si mantan Hashira ini, Uzui Tengen. Gimana lagunya? Oke, jadi apa tadi? Cukup keras, latihan itu cukup keras. Kalau misalnya mungkin orang pada umumnya ya, orang normal pada umumnya, Iya. ngerasa ini tuh latihan keras banget. Betul. Kalau gue sendiri, waktu gue nonton, gue memposisikan diri sebagai salah satu orang yang latihan. Menurut gue juga kesusahan, karena berat banget. Tapi ternyata waktu Tanjiro masuk itu tuh hal yang biasa. Bahkan Tanjiro bisa ngelakuin hal yang lebih. Contohnya waktu lari nih, dia sampai bawa orang paling berat, dibawa lari naik gunung, anjing kuat aja. Kuat. Kita dikasih lihat di episode ini perbedaan dari Tanjiro dan juga anggota korps yang lain. Betul. Jadi perbedaannya antara Tanjiro dan mungkin anak-anak yang lain yang satu generasi sama dia kayak Inosuke, Zenitsu gitu-gitu, mungkin perbedaannya ada di situ sama anggota korps yang biasa aja gitu. Iya, karena mungkin secara pengalaman, secara bagaimana dia sudah mengalahkan iblis-iblis tingkat atas, dan ya seperti yang gue bilang tadi, mereka hampir mati, dan itu yang memacu mereka untuk bisa lebih lagi dan lebih lagi ke depannya dibandingkan dengan mereka-mereka yang ibaratnya cuma jaga shift malam doang nih buat ngurusin iblis-iblis biar gak gangguin warga gitu kan. Iya. Ya tentu punya pengalaman yang berbeda lah, baik dari segi bertarung, stamina, fisik dan lain sebagainya sih. Betul. Yang pantas kita ambil juga, kita petik juga itu motivasi mereka. Mereka tuh punya motivasi yang sedemikian kuat sampai mereka itu rela untuk latihan sampai sebegitu kerasnya gitu. Untuk membantu dari pembasmian iblis ini sendiri gitu ya. Ya menurut gue disitulah perbedaan Tanjiro dan yang lain. Dan itu di
diperlihatkan banget nih di episode kali ini. Karena latihannya cukup keras gitu. Nah, jadi itu kan tadi pelatihannya Uzi Tengen nih. Itu kan mantan Hashira. Nah, kalau kalian itu perhatiin ya, apalagi kalau misalnya ada yang baca manga, di manga kalian baca itu cuma 1,5 halaman. Nggak nyampe 2 halaman. Jadi cepet banget. Itu cuma Tanjiro datang, ngobrol-ngobrol, makan, udah Tanjiro keluar. Nggak ada naik turun gunung ya. Nggak ada. Nggak ada tuh. Nggak ada gendong orang ya. Kalau di anime itu kan latihan sama Uzi Tengen ini kan full 1 episode. Iya, 20 menit. betul. Jadi ini tuh semua fun fact di episode 3 ini pure nambah scene dari studionya sendiri. Karena ini tuh untuk mengenang dari si mantan Hashira ini, Uzi Tengen. Jadi ibaratnya apa ya, supaya nggak mudah dilupakan aja sih. Karena perjuangan dia di season 2 kan gila banget tuh. Betul. Sampai tangannya putus kan. Jadi karakter yang lama yang udah emang walaupun dia udah nggak aktif, tapi dia masih tetap berkontribusi dari Demon's Corp ini. Kemudian kita juga di sini mulai dikasih lihat sedikit-sedikit tipis-tipis nih Pak, kemunculan demon-demon tingkat atas lagi nih Pak. Oke. Ketika pada saat tim-tim jaga malam nih, tim-tim jaga Iya. malam, tim-tim ronda nih, yang Cuma lagi nggak bawa pentongan ya? Iya, nggak bawanya pedang cuy. Ini keren. Jadi pada saat jaga malam ini udah mulai kelihatan ada lagi nih iblis-iblis dari tingkat atas yang mulai menyelinap nih Pak ke village-village nih. Ini menurut gua tanda kalau misalnya emang anggota Demon's Corp ini sedang dimata-matai ya. Betul. Karena emang tujuan dari Muzan itu sendiri kan kita udah kayak kasih tahu di episode 1 untuk mendapatkan kekuatannya Nezuko. Supaya iblis-iblis ini tahan sama matahari. Sama matahari. Nah, selain ada tadi latihan Uzi Tengen, terus kemunculan mata-mata dari iblis ya. Betul. Salah satu demon tingkat atas ya. Sekarang ada juga kemunculan Gyuto Mioka, bukan kemunculan sih, apa ya, munculnya Gyuto Mioka untuk ikut serta dalam Ikut serta membantu pelatihan nih. Pelatihan. Dari yang awalnya episode 1 tadi kita mention mungkin Gyuto Miyaka belum mau nih ngebantuin anak-anak. Terus ternyata episode 2 berhasil dibujuk oleh Tanjiro dan hingga akhirnya episode 3 ini dikasih kemungkinan chance untuk Gyuto Miyaka ini mau menolong membantu anak-anak untuk pelatihan istilahnya. Dengan cara apa Gan? makan mie soba. Makan soba. Makan sebanyak-banyaknya, kalau menang harus ngelatih. Cuma itu menariknya Gyuto Mioka juga dia dikasih lihat ya sisi baiknya ya. Iya. Sebenarnya Gyuto Mioka kan masih bisa tuh ngabisin banyak lagi kan. Cuma dia ngasih kesempatan buat Tanjiro yang udah ibaratnya udah begah ya. Dikasih kesempatan lah. Sekarang kan lu udah begah nih. Kalau lu bisa ngalahin gua, lu makan 2 piring lagi, ya udah gua nggak akan tambah gitu. Lu menang berarti, dan dia ternyata kuat si Tanjiro. Jadi akhirnya di sini udah dikasih lihat ya kalau Gyuto Mioka itu udah mulai memberi harapan lah ya, udah mulai oke, gue mau gitu loh, asalkan bla 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 bla. Iya. Makan mie soba Makan aja. soba. Kayak anime-anime boleh tuh Pak, acara makan mie soba. Boleh. Kita tanding kuat-kuatan. Waduh. Tapi harus ada challenge-nya ntar. Apa tuh? Ntar kita pikirin lah. Boleh. Oke, nextnya yang menarik lagi itu apa ya? Yang unik itu adalah kan ada 2 Hashira nih di episode 1. Betul. Sanemi sama Obanai. Obanai sama Sanmi. Mereka itu punya pandangan yang berbeda sebenarnya. Cuma mereka itu kan kebetulan melakukan misi bersama, dan di episode 1 mereka itu ketemu apa namanya? Kastil. Iya, kastil iblis ya, yang bisa berpindah tempat gitu aja kan. Nah, mereka kepikiran sampai di episode 3 ini. Karena itu menurut mereka hal yang aneh gitu loh. Dan akhirnya mereka berinisiatif lah. Kita harus melakukan sesuatu supaya kita bisa ngalahin Muzan secepatnya. Betul. Tapi karena pandangan mereka berbeda, akhirnya kita belum dikasih lihat sih, tapi udah dikasih ibaratnya teaser kalau mereka itu akan berduel. Mereka akan berduel lah ya, karena mereka merasakan ketika mereka ngajarin anak-anak di Demon Slayer Corp ini, mereka merasakan kayak nggak ada perubahan nih di gua nih, gini-gini doang nih. Anak-anaknya juga kemungkinan nggak akan bisa membantu nih, kayak gue butuh sesuatu untuk men-trigger diri gue lebih hebat lagi. Betul. Nih. Akhirnya ada kemungkinan untuk berduel nih 2 orang ini. Nah, terus yang tadi telah ada sedikit teaser dari Obanai dan juga Sanemi yang mau berkelahi. Sebelumnya juga kita dikasih lihat nih Pak di episode 3 ini bahwa si Uzi Tengen ini juga
ingin melatih dengan cara sparring nih kan. Sparring. Cuma sparringnya nggak 1 lawan 1, yaitu Uzui Tengen sendiri melawan orang-orang yang dilatihnya nih, dimana ini juga nggak ada di manga dong berarti harus. Betul, nggak ada. Ini dilakukan pada saat malam hari nih kan. Jadi memang kalau kita lihat udah keahliannya Uzui Tengen sendiri sebagai seorang ninja yang memang hebat. Mereka ini bermain di kegelapan, mungkin asap-asap, sinar purnama. Jadi emang keahliannya Uzui Tengen itu sendiri, dan juga hanya dengan 1 tangan Uzui Tengen, tangan yang satunya hilang kalau kita tahu, dan dia juga akhirnya bisa melatih orang-orang dengan cara sparring ya. Dan pada akhirnya si Tanjiro ini berhasil buat mungkin mengalahkan ya, kadang nggak dikasih lihat juga ya secara eksplisit apakah dia kalah ataukah ada salah satu yang berhasil kena ke Uzui Tengen. Cuma dilihat bahwa latihannya ini cukup berhasil dilakukan. Ya, karena ada tujuan dari latihan ini sendiri itu kan sebenarnya membuat mereka itu bersatu, kuat hati untuk mengalahkan iblis. Makanya kenapa di malam hari juga, karena Uzui Tengen tuh ibaratnya ngasih simulasi. Karena iblis itu keluar cuma malam. Betul. Jadi mereka itu ibaratnya ngarahin Uzui Tengen yang berpura-pura jadi iblis itu ya di malam hari. Awalnya pada banyak yang kalah kan, pada banyak yang tumbang kan. Akhirnya mereka bersatu untuk ngalahin si iblis ini, si Uzui Tengen ini. Dan menurut gua kebersatuannya itulah yang menurut gua berhasil lah. Betul. Menurut gua itu yang ingin dicapai Uzui Tengen itu. Jadi semua anggota Demon Corp itu bersatu padu untuk mengalahkan iblis. Apalagi mereka itu kan triggernya itu kan ngeliat Tanjiro kan. Ngeliat Tanjiro duel sama Uzui Tengen tuh ternyata setara gitu loh. Walaupun Uzui Tengen doang punya 1 tangan lagi, tapi Tanjiro bisa ngimbangin lah. Dan menurut gua itu oke banget sih duel itu. Scene itu tuh walaupun nggak ada di manga tapi menarik lah, karena salah satu kekuatan dari Kimetsu ini dari grafis berantemnya. Itu oke banget sih menurut gua. Dan kita bisa lihat tujuan dari scene ini dimasukin oleh studionya itu untuk remind kita lagi mengenang si Uzui Tengen ini betapa jagonya dia. Sama betapa jagonya juga Tanjiro. Jadi perkembangan Tanjiro tuh udah sebegitu jauh lah. Udah berkembang banget. Betul. Setelah sparring dengan Uzui Tengen, akhirnya si Tanjiro ini diperbolehkan untuk pulang nih, karena dilihat wah lu udah oke, lu udah siap buat melanjutkan istilahnya ke tempat latihan selanjutnya nih. Pada latihan selanjutnya bertemulah dengan Tokito. Bertemulah dengan dojonya Tokito nih, dimana ketika kita lihat di situ anak-anak yang ya sama lah kayak sebelumnya Uzui Tengen, anak-anak Demon Corps pada tidak mampu ya untuk menyaingi para Hashira-Hashira ini, baik Uzui Tengen maupun Tokito dan lain sebagainya pastinya. Nah, ketika Tanjiro masuk, mungkin belum dikasih lihat nih Pak nih kita kayak gimana ke depannya. Nah, yang kita ketahui dengan Tokito ini adalah kemampuan untuk berpedang nih. Sebelumnya kan kita udah ngeliat nih bersama Uzui Tengen kita latihan stamina, di sini latihan berpedang nih. Waduh. Tentunya bakal menarik banget, kita bisa ngeliat bahwa nanti bagaimana cara berpedang yang baik dan mengalahkan iblis itu gimana. Betul, karena Tokito sendiri itu kan salah satu yang dianggap jenius. Karena dia bisa jadi Hashira dengan umur yang lebih muda daripada Tanjiro. Itu karena mungkin kemampuan berpedang dia yang sangat OP itu ya. Jadi itu menurut gue yang cukup menarik lah di episode 3 kali ini, dan kita patut menantikan lah untuk episode-episode berikutnya. Apalagi yang kita tunggu-tunggu adalah berantemnya sebenarnya. Kalau dari Kimetsu itu emang grafis berantemnya tuh yang paling memanjakan mata. Waduh. Kalau misalnya emang kalian tertarik untuk kita bikin review lagi episode-episode selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar. Oke, segitu aja dari Makane. Azas.